Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di kanal Terang Dunia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini saya akan berbagi sebuah kesaksian yang sangat mendalam dan pribadi. Sebuah mimpi yang saya alami, yang saya yakini adalah pesan yang langsung dari Tuhan. Mimpi ini bergaung dengan realitas pahit yang sedang kita hadapi, yaitu bencana alam di Tapanuli Tengah dan berbagai pelosok Nusantara, sebagai peringatan akan tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata di depan mata kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 24 ayat 7 sampai 8 tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 tentang Allah sebagai perlindungan di tengah bencana. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesaksian, dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ketika iman diuji dan Tuhan menjawab mimpi di Barus Tapanuli Tengah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati saya seringkali merindukan kepastian dalam doa. Saya pernah memohon kepada Tuhan, jika Alkitab itu benar, jika Engkau dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata, berikanlah hamba-Mu ini sebuah tanda. Dan Tuhan dengan sekemurahannya menjawab doa saya melalui sebuah mimpi yang tak pernah saya lupakan. Dalam mimpi itu saya berada di kampung halaman saya di Barus. Tapanuli Tengah. Saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Matahari bersinar terang dan di tengah-tengahnya ada sebuah salib yang sangat jelas terlihat. Salib Kristus, simbol kasih dan kemenangannya, terpampang di sumber terang itu. Namun pemandangan indah itu segera berubah mencekam. Tanah di sekitar saya tiba-tiba terbelah dan terjadilah tanah longsor yang dahsyat. Saya berlari mencari perlindungan hingga tiba di hutan. Peristiwa gempa bumi dan tanah longsor di Tapteng bukanlah hal yang asing bagi kita. Bahkan saat ini di akhir tahun 2025 kita mendengar kabar duka dari Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Selatan tentang banjir bandang dan tanah longsor yang memutus jalan, melumpuhkan listrik dan bahkan merenggut nyawa. Mimpi saya seakan menjadi cerminan dan dari realitas. Tapteng bergetar. Ini sebuah pengingat akan kerapuhan dunia di hadapan kuasa alam. Langit runtuh dan pengakuan iman Tuhan memang ada. Mimpi itu berlanjut. Tiba-tiba saya berada di Medan, di tempat kerja saya sebagai security. Di sana langit berubah begitu mengerikan. Langit menjadi gelap gulita. Awan-awan hitam besar berputar dan saling bertabrakan dengan dahsyat.
Angin bertiup kencang luar biasa, seolah-olah langit benar-benar akan runtuh. Ketakutan yang luar biasa meliputi hati saya dalam kepanikan dan ketakutan yang mencekam itu. Sebuah seruan keluar dari mulut saya. Ampuni saya Tuhan, ini kiamat seperti yang tertulis di Alkitab. Tuhan memang ada, Alkitab benar. Ampuni saya. Pada momen itulah, di tengah kehancuran dan ketakutan, iman saya tidak goyah, justru semakin teguh. Itulah saat pengakuan iman yang jujur. Alkitab benar, Tuhan memang ada. Saudara-saudari, Alkitab dalam Matius 24 ayat 7-8 jelas menubuatkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, bukan hanya di Tapteng, tetapi di seluruh Nusantara dan dunia. Kita melihat peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Ini adalah bagian dari peringatan akhir zaman kini, sebuah panggilan bagi kita untuk merenungkan kembali hidup dan iman kita. Harapan di tengah badai, persatuan di hadapan Tuhan. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kegelapan dan keputusasaan. Setelah badai besar itu berlalu, dalam mimpi saya kembali berada di hutan, dan kemudian sebuah pemandangan yang mengharukan muncul di pinggir jalan. Di tengah-tengah pasar hitam berdiri berdampingan sebuah gereja dan sebuah masjid. Saya merasa sangat nyaman dan damai. Ini adalah pesan yang sangat kuat dari Tuhan. Bahkan di tengah-tengah puing-puing, di tengah ketakutan akan kiamat, Tuhan menunjukkan sebuah gambaran damai dan persatuan. Ia mengingatkan kita bahwa di hadapannya kita semua adalah umatnya yang dipanggil untuk hidup berdampingan. Ini adalah kerinduan Tuhan agar kita sebagai satu tubuh dalam Kristus bersatu dan juga menjadi teladan kerukunan antar umat beragama. Mazmur 46 ayat 2-4 menegaskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di tengah semua goncangan, Tuhanlah tempat kita menemukan damai dan keamanan. Panggilan untuk menjadi terang dunia di akhir zaman. Sebagai seorang sintua, kesaksian mimpi ini adalah sebuah penegasan panggilan bagi saya dan bagi kita semua. Tuhan telah menjawab doa saya, membuktikan kebenaran firman-Nya dan kehadirannya nyata, Yesus Kristus. Dialah terang dunia, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bencana alam di Tapteng dan seluruh Nusantara, serta tanda-tanda yang Alkitab sebutkan tentang akhir zaman adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam pertobatan, mempererat iman dan